Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan info menarik. Kali ini terkait dengan kelanjutan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2019. Seperti apa kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Seperti info-info yang sudah beredar di masyarakat, sudah banyak diberitakan bahwasannya pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2019 akan tetap dilanjutkan, yaitu pada tahap seleksi kompetensi bidang. Berita yang beredar juga sudah mengatakan bahwa SKB akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober tahun 2020 ini. Badan Kepegawaian Negara sendiri telah merilis hasil dari rapat koordinasi persiapan pelaksanaan SKB CPNS untuk formasi tahun 2019. Seperti apa isi dari hasil rapat tersebut? Mari kita lihat sama-sama. Ya, inilah filenya. File dari hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol COVID-19. Dirilis oleh Deputi Sinka Badan Kepegawaian Negara. Sinka itu Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Jakarta 21 Juli 2020. Jadi baru sekali filenya ya. Latar belakangnya yang pertama yaitu kondisi kedaruratan, yang kedua yaitu penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT. Ini maksud dan tujuannya. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi PPK atau pejabat pembina kepegawaian, instansi dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian yang kedua, efektivitas, efisiensi dan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi. Ini dasar hukumnya, ada 10 dasar hukum yang mendasari untuk dilanjutkannya SKB dengan menerapkan protokol COVID-19. Kemudian surat edaran rencana pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 SE Men Pan RB nomor bla 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 bla. Ini ada 4 tahapan penyusunan SE tersebut. Yang pertama yaitu persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT. Yang kedua, persiapan dokumen SOP tambahan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan panitia seleksi, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan. Yang keempat, bersama-sama dengan Kementerian Pan RB melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kesiapan pelaksanaan SKB agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian surat edaran Kepala BKN nomor 17/SE/7 Romawi -2020. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Ini isi edarannya A bagi tim BKN dan pansel instansi. Ini ketentuan yang harus dilaksanakan oleh tim dari BKN dan panitia seleksi untuk tiap instansi. Nah, ini isi edaran B bagi peserta seleksi dan lainnya. Ini harus dipatuhi oleh seluruh peserta seleksi. Yang pertama yaitu peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Yang ketiga, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah atau face shield
bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Yang keempat, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain sesuai ketentuan tim gugus tugas masing-masing wilayah. Yang kelima, membawa alat tulis pribadi. Yang keenam, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketujuh, peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah atau ruangan khusus dan diawasi petugas yang wajib memakai masker, pelindung wajah atau face shield, dan sarung tangan. Jadi jika ada peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, tesnya terpisah, ada ruangan tersendiri, jadi nggak harus pulang. Kan ada berita yang katanya kalau suhu tubuhnya tinggi di atas 37,5 mungkin nggak boleh ikut tes dan disuruh pulang, tapi disediakan ruangan tersendiri. Yang kedelapan, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ini isi edarannya. Pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Kemudian akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live score dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming. Jadi mungkin nanti di tempat lokasi tes tidak lagi ada layar monitor yang bisa digunakan oleh peserta untuk melihat live score. Jadi lihat live score-nya secara online di rumah. Kemudian yang E, memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan PKN nomor 50 tahun 2019. Kemudian yang F, menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan. Ini prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, peserta datang dengan menggunakan masker. Kedua, pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Yang ketiga, peserta dilakukan cek suhu badan jika kurang dari 37,3 derajat Celcius langsung ke bagian registrasi. Yang keempat, pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli, surat keterangan, KK asli atau KK legalisir pejabat berwenang dan kartu peserta. Yang kelima, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Kemudian setelah itu, peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Kemudian yang ketujuh, peserta membawa pensil kayu, KTP asli, KK asli, KK legalisir, SK pengganti asli, dan kartu peserta seleksi. Kemudian yang kedelapan, pemeriksaan atau cek body menggunakan metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor. Kemudian yang ke-9, petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. Kemudian yang ke-10, peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian yang ke-11, peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kemudian yang ke-12, peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir, hasil seleksi dapat dilihat secara live streaming pada channel PKN. Ini isi edaran penyelenggaraan seleksi. Intinya sama lah kayak yang di atas. Pelaksanaan SKD CPNS Formasi 2019. Perkiraan jumlah peserta SKP CPNS Formasi 2019. Perkiraan jumlah peserta SKP CPNS 2019 per provinsi berdasarkan domisili KTP. Dan persiapan pelaksanaan SKP CPNS Formasi 2019 yang harus disiapkan oleh pelamar ini. Yang paling penting, yang pertama memilih lokasi tes maksimal 3 kali pilih lokasi sebelum tanggal 7 Agustus 2020. Jadi mungkin nanti panitia seleksi atau PKN bersama Kementerian Pan-RB akan menyediakan lokasi tes. Kemudian kita harus memilih, dan kita memilih 3 kali pilih lokasi, dan pemilihan lokasi itu
mungkin yang paling dekat dengan domisili kita tinggal, itu sebelum tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian yang kedua, mencetak kartu peserta ujian SKP melalui SSCN akun mulai tanggal 8 Agustus 2020. Jadi sebentar lagi. Lanjut lagi. Nih, pencetakan ulang kartu peserta. Presensi peserta dari manual ke barcode atau QR code, upaya untuk mencegah penularan melalui penggunaan sheet atau kertas absen. Jadi mungkin nanti tidak seperti yang SKD. Waktu SKD kan kita absen tanda tangan. Nah, sekarang mungkin tidak lagi tanda tangan di kertas, tapi menggunakan barcode atau QR code. Kemudian jeda waktu antara pelaksanaan SKD dengan SKP cukup panjang, kemungkinan kartu peserta ujian hilang. Jadi kalau hilang bisa download lagi sesuai ketentuan yang di atas tadi, mendownload melalui akun SSCASN. Ini yang terpenting, estimasi jadwal SKP CPNS formasi tahun 2019. Jadi ada 48 instansi pusat dan 456 instansi daerah. Totalnya ada 504 instansi yang akan menyelenggarakan seleksi kompetensi bidang CPNS formasi 2019. Estimasi pelaksanaannya yaitu minggu ke-1 bulan September sampai dengan minggu kedua bulan Oktober untuk pelaksanaan seleksinya. Kemudian minggu ketiga bulan Oktober akan dilakukan integrasi hasil SKD dan SKP. Kemudian minggu keempat bulan Oktober akan disampaikan hasil integrasi dan pengumuman hasil final. Terima kasih. Yap, begitulah beritanya. Jadi intinya Badan Kepegawaian Negara tetap akan melaksanakan seleksi kompetensi bidang untuk CPNS formasi tahun 2019 pada bulan September sampai bulan Oktober tahun 2020. Semoga kondisi pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, kondisinya semakin membaik, jumlah penderita bisa terus ditekan, hingga akhirnya pelaksanaan SKP bisa berlangsung secara aman, secara baik, dan hasilnya memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.